الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا wa antum muslimun. Hadirin ikhwatul iman, sidang salat Jumat rahimakumullah.
Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah masih memberikan dua kekuatan besar dalam hidup kita. Kekuatan secara jasadiah dan kekuatan secara rohaniah. Dua kekuatan itu terintegrasi dalam diri kita. Dibuktikan dengan kekuatan jasadiah, masihnya Allah memberikan kesehatan pada kita, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang terpenting hari ini kita bisa datang ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban di antara sekian banyak kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada setiap muslim laki-laki yang telah berakil balik, yakni salatul Jumaah. Kekuatan rohaniah dibuktikan dengan masih konsistensinya kita, istiqamah kita pada ad-dinul Islam, agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat ajaran itu juga hari ini kita bersama datang ke masjid juga untuk mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang diinginkan oleh Nabi dalam hadisnya, yakni salatul Jumaah. Selawat dan salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Hadirin ihwatul iman, sidang salat Jumaah rahimakumullah. Hari ini kita berada pada hari terakhir di dalam bulan suci Ramadan menurut versi lain. Tapi ada juga hari ini adalah merupakan hari pertama di bulan Syawal. Kembali terjadi ikhtilaf dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri. Tidak mengapa hadirin yang berbahagia, ikhtilaf adalah sebuah rahmat ketika dibarengi dengan sesuatu yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dengan tujuan kebersamaan, dengan tujuan harmonisasi, dengan tujuan toleransi, dengan tujuan ukhuwah. Tidak mengapa kita berikhtilaf, tapi jangan dibawa ke ranah yang akan membawa diri kita ke dalam kancah perpecahan dalam kehidupan umat manusia. Hadirin Bapak dan Saudara, ihwatul iman, sidang salat Jumaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan melihat pada kita setelah hari ini terbenam matahari nanti. Hasil dari buah tarbiyah Ramadan selama 30 hari akan disaksikan oleh dua malaikat yang selalu menemani kita. Hasil dari tarbiyah pendidikan Ramadan yang diwajibkan oleh Allah kepada setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan yang telah berakil balik. Akan nampak hadirin mana orang-orang yang berhasil dalam setelah mengikuti tarbiyah Ramadan itu dan mana yang tidak. Akan terlihat dalam implementasi kita keseharian setelah Ramadan itu pergi meninggalkan kita. Yang belum pasti pada tahun yang akan datang Allah akan memperkenankan kita kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan itu. Kan itu hak prerogatif Allah. Allah tidak pernah memberikan jaminan si A kembali akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, si B tidak akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Tak pernah Allah memberikan informasi itu pada kita, karena ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala.
Diperkuat oleh Allah dengan firman-Nya, "Ainama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujim musyayyadah," kata Allah. Di mana saja Anda berada wahai manusia, muslim laki-laki dan perempuan, ketika Allah menghendaki akan memanggil Anda ke sampingku, kata Allah, Anda tidak bisa menolak. Anda tidak bisa lari dari kenyataan itu. Anda tidak boleh minta izin, tunda dulu ya Allah, tidak. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah, sekalipun Anda bersembunyi dalam sebuah benteng yang sangat kuat, kata Allah, kematian itu akan tetap datang kepada Anda ketika Allah menghendaki. Dari firman ini kita tidak bisa memastikan, Bapak dan Saudara ikhwatul iman, saya, Bapak, Saudara, oh saya pasti badan saya masih sehat, usia saya masih muda, pasti ketemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Oh tidak. Oh saya sudah sepuh, usia sudah 80 tahun, sudah pesimis dia. Jangan-jangan saya tidak ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Tidak boleh memberikan penilaian manusia. Ini murni hak prerogatif Allah. Kalau Allah menghendaki, sekalipun hari ini kita usia kita 90 tahun, 100 tahun, ketika Allah menghendaki Anda ketemu dengan bulan suci Ramadan itu dengan izin Allah, kita akan ketemu. Tak bisa juga, walau usia kita dalam keadaan produktif masih 30 tahun, 40 tahun, tidak pernah sakit, tidak pernah ke dokter, lalu memastikan diri saya pasti ketemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Oh juga tidak. Karena kematian itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Disinilah para ulama-ulama salafus saleh hadirin menilai bahwa kita tidak juga boleh bersikap terlalu pesimis, tidak juga kita terlalu bersikap terlalu optimis akan ketemu dengan bulan suci Ramadan. Tergantung Allah. Tentu kita iringi dengan usaha maksimal, jaga kesehatan, sering berobat kalau sakit, kemudian minta sama Allah, izinkan hamba ya Allah ketemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Hanya itu yang bisa kita laksanakan. Yang kedua hadirin, nilai-nilai ibadah puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan itu pergi dari kita akan tercermin dari sikap kita, dari perbuatan kita, dari ucapan kita, dari action kita, dari mimik muka kita, dan dari semua anggota badan kita itu akan terimplementasi hasil dari perjuangan kita menawan hawa nafsu selama sebulan penuh. Nilai-nilai tarbiyah dalam bulan suci Ramadan itu akan terlihat begitu Ramadan pergi di hadapan kita bersama. Berhasilkah kita? Atau sedang-sedang sajakah kita? Atau jangan-jangan kita tidak memenuhi kriteria keinginan Allah, sehingga kita dijustifikasi oleh Allah tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang diterima ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah sudah memberikan jalan, memberikan kriteria, Rasul memberikan kriteria, memberikan contoh, memberikan anjuran. Ini loh yang Anda lakukan, ini loh yang Anda jangan lakukan selama dalam bulan suci Ramadan. Jadi kita sudah jelas diberikan gambaran sebenarnya oleh Allah, oleh Rasulnya, tinggal kita menjalaninya. Karena itu kata ulama-ulama salafus saleh, hadirin yang berbahagia, tidak selamanya orang yang melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari itu berhasil dengan membawa kemenangan dengan nilai-nilai yang begitu efektif dalam kehidupannya. Belum tentu. Tapi tidak juga kita selalu pesimis. Jangan-jangan ibadah puasa saya nggak terima, sehingga tidak memberikan dampak pada diri kita setelah Ramadan itu pergi. Tidak juga begitu. Tinggal bagaimana kita mengikuti aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya pada kita. Apakah kita termasuk kepada orang-orang yang berhasil dalam menjalankan ibadah puasa?
Atau jangan-jangan kita tidak termasuk kepada orang-orang yang berhasil dalam Ramadan, atau dalam bahasa lain kita termasuk kepada orang-orang yang gagal dalam melaksanakan ibadah puasa. Apa dasar hukumnya, hadirin? Ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-saharu, kata Nabi. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, kata Allah. Tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang didapati adalah illal ju'i wal atas. Yang kita dapati hanya keletihan, hanya haus, hanya dahaga, hanya lapar. Itu yang kita dapati. Wa rubba qaimin, kata Nabi, banyak juga orang yang berbondong-bondong datang ke masjid di malam hari melaksanakan ibadah tarawih. Laisa lahu min qiyamihi, kata Nabi, tapi sungguh anda tidak mendapatkan ganjaran apa-apa dari Allah illa saharu, melainkan rasa capek, rasa letih, rasa lesu itu yang diterima oleh kita. Kita masuk ke mana? Termasuk kepada yang kanankah? Termasuk kepada yang kirilah? Termasuk kepada yang diampunikah dosa kita oleh Allah selama bulan Ramadan itu? Nah, kalau kita termasuk ke sana, artinya kita berhasil dalam melaksanakan ibadah puasa. Atau jangan-jangan hanya letih yang kita dapati, hadirin. Hanya capek yang kita dapati, hadirin. Hanya lesu yang kita dapati. Jangan-jangan seperti itu. Tapi saya yakin Bapak dan Saudara tidak akan sampai kepada tipe yang kedua. Yakin saya bahwa kita semua adalah orang-orang yang berhasil dalam menggapai rahmat puasa selama 30 hari kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa indikasinya, Bapak Ibu? Ada dua indikasi yang muncul dalam kehidupan kita. Kalau kita termasuk kepada orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah puasa itu, akan muncul dua indikasi dalam kehidupan itu. Yang pertama adalah nilai-nilai karakter dalam bentuk ketakwaan yang berbentuk personal. Ini yang pertama. Yang kedua adalah nilai-nilai karakter dalam bentuk ketakwaan yang berorientasi kepada sosial. Kalau Bapak dan Saudara kita semua, dan saya yakin Bapak dan Saudara semuanya mendapatkan ini, maka berbanggalah kita, berbahagialah kita. Karena keinginan Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, dalam Al-Baqarah 183 sudah kita gapai secara maksimal. Sekarang kita tinggal mempraktekkan. Apa nilai-nilai karakter dalam bentuk ketakwaan yang berbentuk personal itu? Ibadahnya bagus, tak pernah terlambat melaksanakan sholat, selalu datang kepada sholat-sholat Jumat, tak pernah menanti waktu. Ibadah wajibnya bagus, ibadah sunnahnya bagus. Itu artinya nilai-nilai karakter yang berbentuk ketakwaan secara personal kita sudah mampu meraihnya. Artinya kita berhasil dalam melaksanakan ibadah puasa. Datang ke masjid, tidak langsung duduk kita. Ada sholat sunnah yang harus kita laksanakan. Ada namanya tahiyatul masjid, ada namanya sholat sunnah wudu. Setelah melaksanakan sholat Jumat, ada sholat yang harus kita laksanakan, namanya sholat sunnah ba'diyah. Berapa jumlahnya itu? Berbeda pendapat. Kalau kita berpandu kepada hadis yang bersumber dari Ibnu Umar, ada 10. Kalau kita berpandu kepada hadis Ummu Salamah, ada 12. Hafidtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi, langsung ke maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qabla subhi. Ini menurut hadis Ibnu Umar. Anda tidak hanya melaksanakan kewajiban kata Allah dan Rasulnya, Anda lakukan tuh salat-salat sunnah yang mengiringi dan mengakhirinya, memulai dan mengakhirinya. Ada 2 rakaat sebelum duhur, ada 2 rakaat setelah duhur, ada 2 rakaat langsung setelah maghrib,
ada 2 rakaat setelah Isya, dan ada 2 rakaat sebelum subuh. Ini menurut hadis Ibnu Umar. Tapi berbeda dengan hadis yang bersumber dari Ummu Salamah. Ada 12 rakaat. Di mana bedanya? 4 rakaatin qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya. Jadi menjadi 12 rakaat. Begitu malam, pada sepertiga malam kita bangun melaksanakan salat malam. Itu termasuk kepada nilai-nilai muakkadah yang dianjurkan oleh Rasulullah sebagai bentuk daripada diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan maksudnya. Sudah kita lakukan. Begitu terbit matahari tinggal sedikit, dilakukan salat sunnah duha. Begitu matahari juga terbit, dilakukan salat sunnah 2 rakaat. Ada yang mengatakan salat ini adalah salat syuruk, dan ada juga yang mengatakan salat ini adalah salat duha yang dilakukan di awal waktu. Pahalanya sama dengan orang melaksanakan haji dan umrah penuh, tidak ada pengurangan. Ada salat sunnah syafar, ada salat sunnah witir, ada salat sunnah wudu. Semua itu adalah kriteria nilai-nilai yang terkandung dalam rangka memberikan kepada seseorang itu untuk menggapai nilai ketakwaan secara personal akibat dari ibadah puasa yang kita laksanakan hari ini, dari awal sampai hari ini. Semua nilai-nilai ibadah itu, wajibkah, sunnahkah, akan membantu menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa dalam bentuk personal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nilai-nilai ketakwaan yang berbentuk sosial. Ini penting. Ketika seorang muslim hanya mampu berzikir kepada Allah, hanya mampu berdoa kepada Allah, hanya mampu beribadah kepada Allah, tetapi tertutup pergaulan-pergaulan dengan orang lain, sesama muslim tertutup, dengan tetangga kita tertutup, dengan saudara kita tertutup, dengan saudara-saudara kita yang jauh tertutup, itu artinya orang itu tidak memiliki ketakwaan secara sosial. Belum sempurna. Belum sempurna, Pak. Belum lancar tuh masuk surga, belum. Karena baru kewajiban yang bisa kita lakukan. Kewajiban itu tidak menjamin kita secara maksimal untuk memasuki surga Allah. Oh, tidak. Karena kewajiban itu adalah sebagai konsekuensi Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terpaksa atau tidak Anda, suka atau tidak Anda harus beribadah yang wajib. Karena itu tanggung jawab dari Anda diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai sunnah dan sosial itulah yang kemudian mempercepat diri kita masuk surga. Inilah yang disebut nilai-nilai ketakwaan yang berbentuk sosial. Bagaimana kita dengan tetangga kita, bagaimana kita dengan saudara kita, bagaimana ketika kita melihat orang yang kelaparan, bagaimana ketika kita melihat orang yang membutuhkan sesuatu, kita penuhi semua itu dalam sesuai dengan kemampuan kita. Inilah yang menggiring kepada nilai-nilai ketakwaan yang berbentuk sosial. Tak ada kebencian dalam diri kita pada orang lain. Husnudzan terus, tidak ada husuudzan. Bertemu dengan orang yang dekat dengan kita, husnudzan kita. Bertemu dengan orang yang tidak kenal, husnudzan kita. Bertemu dengan saudara kita yang lama nggak ketemu, husnudzan kita. Bertemu dengan guru-guru kita, husnudzan kita. Bertemu dengan murid-murid kita, husnudzan kita. Itulah bentuk nilai-nilai ketakwaan secara sosial yang harus terintegrasi dalam jiwa seorang muslim agar ibadahnya itu diterima dan dimasukkan oleh Allah nanti ke dalam surga Jannatun Naim. Perlu perjuangan, Bapak. Perlu usaha maksimal. Jangan puas dengan nilai-nilai kewajiban. Tapi salah juga ketika hanya konsentrasi kepada nilai-nilai sosial. Kewajibannya ditinggalkan, oh ini timpang. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah Anda lakukan kewajiban itu secara konsisten,
Anda lakukan juga hal-hal yang berbentuk sosial secara konsisten. Itu yang dimaksud. Sehingga lahirlah dalam diri seorang muslim yang sudah ditarbiyah oleh Ramadan itu dua ketakwaan yang saling bersinergi dalam kehidupan kita. Ketakwaan secara personal dan ketakwaan secara sosial. Jadi nggak ada ceritanya orang yang lebaran hari ini mencaci maki orang yang tidak lebaran hari ini. Nggak ada tuh ceritanya. Kalau dia termasuk memiliki sudah dua ketakwaan yang ada dalam dirinya. Orang yang tidak lebaran hari ini mencaci maki orang yang lebaran hari ini. Oh, nggak ada ceritanya itu. Kalau kita sudah memiliki dua bentuk ketakwaan itu, personal dan sosial. Bapak dan saudara ikhwatul iman, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Memberikan kita kemampuan, memberikan kita konsistensi, memberikan kita istiqamah untuk selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Hapus semua bentuk-bentuk yang mungkin tumbuh dalam diri kita terkait dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mencaci maki orang, menilai orang yang tidak baik, menjustifikasi orang lain salah, suudzon dengan orang. Hapus semua itu, biar kehidupan baru setelah besok harinya pada hari Sabtu kita beridul fitri, maka kita menjadi warga-warga muslim yang terlepas dari semua dosa, karena kita sudah dihapuskan oleh Allah selama 30 hari di dalam bulan suci Ramadan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa yakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Hadirin, mari kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan, senantiasa tidak bosan memberikan kebaikan pada kita. Kebaikan secara jasadiah dan kebaikan secara rohaniah. Mudah-mudahan Allah menyiramkan pada kita sifat konsistensinya terhadap kebaikan pada kita, sehingga tidak pernah ada dalam waktu yang luang dalam diri kita lalaikan begitu saja, karena kita sudah konsisten dengan kebenaran, melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dan yang terpenting, ketika Allah menghendaki memanggil kita, hadirin, mudah-mudahan kita berada dalam husnul khatimah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal haja. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa li zikrillahi akbar. Aqimis sholata li zikri. Allahu akbar, Allahu akbar,